di sini juga hadir ya, Lawyer Pak Blue Gunawan. Silakan Pak untuk menambahi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia PP ini, Pak Tri Firdaus Akbarsyah, beserta dengan Sekum Pak Agung, beserta dengan jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya beri judul peristiwa ini bahwa saat ini Ikatan Notaris Indonesia sedang dibegal dengan cara ugal-ugal. Kenapa saya ingin sampaikan begitu teman-teman? Bahwa kalau kita flashback sejak awal, bagaimana KLB tersebut bisa terjadi, begitu ya. Awal pertama kali penjaringan dilakukan oleh 5 calon, betul? Bukan begitu ya Pak ya? Dilakukan oleh 5 calon ketua umum, bakal calon ketua umum. Di antara 5 bakal calon ketua umum tersebut, akhirnya terjaringlah 3 calon ketua umum yang ditetapkan dan mengikuti kongres. 2 di antaranya, yaitu salah satunya adalah saudara Irfan Ardiansyah. Oke. Nah, ketika terjadi kongres, ditetapkanlah Pak Tri Firdaus sebagai ketua umum, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Taufik, bahwa tidak ada satupun yang merasa keberatan melaporkan atau menyampaikan keberatannya melalui Mahkamah Perkumpulan atau ke pengadilan juga. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba diadakan KLB. KLB tersebut juga tidak sesuai dengan AD dan ART. Tidak prosedural. Syarat-syarat KLB tidak dilakukan. Seperti tadi awal disampaikan oleh Pak Ketum, menyatakan bahwa terkait dengan KLB agendanya tidak dalam memilih ketua umum, betul ya? Lalu ada juga salah satu syarat harus persetujuan dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Itu juga tidak dilakukan oleh versi KLB. Sehingga kami anggap bahwa KLB tersebut sebenarnya tidak ada. Ini adalah oknum. Ini adalah oknum yang membuat sebuah kegiatan tanpa legalitas. Tapi begitu dewasanya Pak Tri Firdaus beserta dengan jajarannya, karena ingin menjaga roh daripada Ikatan Notaris Indonesia ini, sehingga adanya tawaran rekonsiliasi dan lain-lain tetap diterima, diikuti, dan mendengar apa yang menjadi usulan dari Dirjen AHU beserta dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi hari ini bagaikan petir di siang bolong, muncul sebuah keputusan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Dirjen AHU, yang mana ini adalah keputusan yang sangat ceroboh. Bagi kami 100 hari kepemimpinan kabinet dari Pak Prabowo Subianto yang menyatakan ingin mengedepankan hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Hari ini Dirjen AHU memutuskan secara sepihak masuk ke dalam rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, melakukan cawe-cawe di dalam organisasi yang mulia tersebut. Bedanya organisasi Ikatan Notaris Indonesia dengan organisasi lainnya, organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur di dalam undang-undang hanya satu-satunya sebagai wadah yang menaungi notaris di Indonesia. Sehingga saya melihat ada kesan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk membegal ini, membegal Ikatan Notaris Indonesia. Hal itu bisa kita lihat, bayangkan KLB, sebuah kegiatan yang dinamai KLB tersebut dibuka oleh seseorang oknum anggota Dewan Komisi 3. Saya sebut namanya, Habibur Rahman. Yang mana itu sudah melanggar etika moral seorang anggota dewan. Sebagai perwakilan daripada rakyat, harusnya seorang anggota dewan mampu untuk melihat apakah KLB tersebut sudah sesuai dengan prosedur, apakah seluruh tata cara, mekanisme dalam menggunakan haknya untuk melakukan KLB tersebut sudah dilewati, sudah dilakukan. Dan bayangkan,
hari ini Menteri Hukum kita juga berasal dari partai yang sama. Sehingga saya minta kepada Bapak Prabowo Subianto, ini saatnya Bapak tepati janji Bapak Prabowo. Saya yakin Bapak adalah orang yang negarawan, seseorang yang negarawan, mampu melihat persoalan ini dengan jernih. Saya kira Bapak Presiden tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan hukum atau tidak. Karena saya melihat hari ini kita harusnya berduka karena Kementerian Hukum telah melangkahi atau mengangkangi hukum yang ada. Kalau orang lain menggunakan kata duga, kalau hari ini saya sebut, saya tuduh Kementerian Hukum sedang mengangkangi hukum di Indonesia. Karena gugatan saat ini sedang berjalan, upaya hukum sedang berjalan. Belum ada keputusan, dia sudah ambil keputusan itu. Belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Belum ingkrah, sudah ada keputusan yang melampaui wewenangnya. Sehingga sekali lagi saya ingin sampaikan, hari ini kita sedang berduka karena hukum di Indonesia sedang dikangkangi oleh Kementerian Hukum itu sendiri. Saya ingin agar Ikatan Notaris Indonesia tetap solid. Saya mendengar berita ini saya yakin ya, seluruh orang-orang yang mengerti hukum, ahli-ahli di luaran sana ketika mengetahui persoalan ini akan bergetar hatinya. Itu kurang lebih kami mohon doa kepada teman-teman, kepada seluruh masyarakat agar Ikatan Notaris Indonesia bisa kembali marwahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Benoa atas penjelasannya. Ada lagi yang perlu tambahin Pak? Oke, silakan Pak. Saya pikir sudah cukup jelas, teman-teman semua di sini sudah memberikan penjelasannya atas apa yang terjadi tadi siang. Di sini saya hanya ingin menyampaikan khusus kepada Dirjen AHU, Bapak Widodo, ya, saya meragukan latar belakang beliau sebagai Dirjen AHU di Kementerian Hukum. Harusnya dia berlatar belakang ahli hukum, orang hukum. Kenapa persoalan ini diselesaikan secara politis? Saya curiga bahwa beliau adalah orang politik yang ada di Dirjen AHU, yang dititipkan di Dirjen AHU. Jadi tolong masalah ini menjadi perhatian semua masyarakat, menjadi evaluasi dalam program 100 kerja Kabinet Prabowo. Terima kasih. Ada tambahan? Kalau tidak, tanya jawab dan media. Cukup? Satu media, satu pertanyaan ya, karena banyak sekali media yang hadir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Pramono dari Notari. Selanjutnya, apa langkah hukum selanjutnya dari PP ini untuk kedepannya ini? Ya, jadi selanjutnya kami akan melakukan sejumlah upaya hukum. Kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan satu bentuk gugatan sesuai dengan undang-undang, di mana jika ada terjadi sebuah perselisihan di dalam sebuah perkumpulan, maka tempat menyelesaikannya adalah pengadilan negeri. Seperti apa? Nanti kita akan sampaikan update-nya kepada teman-teman. Dan kami juga sedang mempelajari apakah ada unsur-unsur pidana di dalam persoalan ini untuk kami ambil, untuk kami jadikan sebagai upaya atau langkah hukum yang akan kami laksanakan. Itu kurang lebih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud dari Cross TV. Dari pemaparan beberapa narasumber baik dari PPINI dan pengacara itu terkait ada beberapa hal, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ditambah saya baru dapat informasi bahwa perubahan SK perubahan dan penetapan itu sudah keluar, yaitu dengan nomor AHU 000071
tahun 2025 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Dan di bawah sudah tercatat pihak KLB sebagai pengurusnya beserta dengan DKP-nya. Tadi maaf saya lupa namanya, pengacara bilang akan melakukan upaya hukum. Anggota, saya yakin anggota butuh ketegasan. Pertanyaannya kapan? Karena ini sudah keluar SK-nya. Jadi kapan? Ada 1 hari, 2 hari, seminggu atau kapan? Terima kasih. Ada lagi? Langsung jawab. Oke. Pertama, kami tentunya akan melakukan upaya hukum, tidak mengesampingkan administrasi secara administratif. Nanti kami akan melampirkan atau memberikan surat, tentunya itu bentuknya somasi pertama kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum, ya kan, termasuk juga dengan Dirjen gitu. Saya cuma intinya mau sampaikan begini, Mas, bahwa ada pihak, ada oknum yang terlalu ngebet ingin jadi ketua umum, intinya begitu. Saran saya, siapapun pihak-pihak di luar sana, kalau mau jadi ketua umum, jangan organisasi orang yang diambil, bikin aja perkumpulan sendiri, jadi ketua umum di sana sendiri. Itu karena pengen dipanggil ketua umum sehingga ngambil organisasi orang, betul ya, Pak ya? Itu kurang lebih. Belum terjawab. Ya. Ada jangka waktu nggak? 1 minggu, sebulan atau Secepatnya. Ada tahapan-tahapan yang akan dilalui tentunya. Ya, kita kan nggak bisa juga serta-merta atau sekonyong-konyong bahasanya ya, seperti tadi siang misalnya. Kita nggak mau demikian. Kita tetap akan patuh pada koridor hukum, pada ketentuan hukum yang ada. Ya. Cuma saya terkait tadi disampaikan ada keputusan Menteri Hukum yang baru ya, terkait dengan tentang persetujuan perubahan perkumpulan ini ya. Ini sebenarnya dari sisi hukumnya pun saya sudah sering tegaskan bahwa kita kalau membaca peraturan perundang-undangan ya tentang perkumpulan, saya sampaikan tadi apakah 14 nomor 64 ya, ketentuan ada yang di BW, Undang-Undang nomor 17 2013, Permenkumham nomor 3 2016 ya, dan perubahan-perubahannya itu tidak ada sebenarnya kewenangan dari pemerintah untuk menyetujui atau tidak menyetujui ya. Ini memang yang berlaku dalam praktek ya, praktek di Kementerian Hukum dan HAM selalu mengeluarkan SK terhadap perubahan dari perkumpulan, pengurus perkumpulan. Kalau kita baca Undang-Undang 17 2013 ya, di pasal 32 itu jelas perubahan kepengurusan itu sifatnya pemberitahuan. Jadi kalau kita beritahukan, diterima pemberitahuan itu sudah sah sebenarnya, tidak ada SK-SK-an ya. Kalau baca Permenkumham nomor 3 tahun 2016 juga nggak ada ya, selalu didasarkan pada pasal 17 dari Permenkumham 3 2016 ya. Di sana memang ditulis perubahan anggaran dasar mengenai organ perkumpulan harus mendapat persetujuan menteri. Tapi pengurus ini bukan perubahan anggaran dasar. Ya, jadi kalau merujuk Undang-Undang 17 itu hanya pemberitahuan sifatnya. Kemudian satu lagi, ya, ini sehubungan dengan keputusan ini juga, ya. Kalau ada, ini pertanyaan, ya silakan dijawab sendiri. Kalau ada seseorang, seorang pejabat lah kita katakan, jika bertindak di luar kewenangannya, artinya itu bukan tindakan dalam jabatan. Ya, itu tindakan pribadi. Ya, kita dengar tadi bahwa terkait persoalan ini masih ada proses hukum yang masih berlangsung. Artinya, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan proses hukum itu bukanlah tindakan dalam jabatan, tetapi tindakan pribadi. Kalau tindakan pribadi tentunya ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung nantinya. Ya. Jadi produk hukum yang saat ini sudah beredar saya rasa di mana-mana, bisa kita katakan ini bukan produk sah dari pemerintah, karena pejabat yang bersangkutan saat ini belum berwenang untuk mengeluarkan SK ini. Itu tambahan dari saya. Ada lagi? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Halo Notaris ID. Di beberapa minggu ini memang ada beberapa notaris mengeluhkan AHU online. Tapi tiba-tiba SK Menkumham hari ini keluar. Padahal AHU online dan Fortek aja udah ribut banget itu di dunia notaris. Tiba-tiba SK Menkumham ini keluar untuk menggolkan KLB. Apa pendapat Bapak sekalian? Terima kasih. Sekalian Pak. Iya, kita mungkin beberapa hari ini kan mendengar ada persoalan di sistem AHU online ya, ada error ya. Jadi banyak rekan-rekan notaris yang mencoba untuk misalnya mensahkan badan hukum ya, atau proses-proses lain yang terkait dengan AHU online itu gagal ya, ada error ya. Tapi pada hari ini, sebagaimana pertanyaan tadi, kenapa tiba-tiba bisa keluar SK dalam waktu sekejap gitu ya? Ada apa ya? Kalau saya juga nggak paham ini ya, teknisnya bagaimana. Ya tentunya dugaan-dugaan kita ini kan ada sesuatu gitu. Kenapa ini bisa mulus? Kenapa yang lain itu sangat susah gitu ya? Proses perkumpulan sewa umum itu memang susah sekali gitu kan. Perlu verifikasi yang tidak sebagaimana PT juga agak cepat. Kalau perkumpulan ini memang agak lama, butuh verifikasi segala macam. Ini agak mulus, ini kita nggak tahu juga nih. Saya nggak bisa menyelesaikan teknisnya ya. By design itu. Iya, saya teknisnya nggak tahu. Ya kalau ditanya by design apa enggak, bisa jadi. Kita kan bisa saja menduga kan. Kita menduga bahwa Kementerian Hukum beserta dengan Dirjen AHU-nya kita duga sedang menyeting atau mendesain sesuatu hal. Untuk kepentingan apa ya silakan ditanyakan langsung kepada pihak mereka. Tapi kalau kita mau melihat dari karakteristik gitu ya, bagaimana sih karakter daripada Dirjen AHU kita saat ini? Bayangkan, boleh Pak lihat kesepakatan yang dilakukan kemarin, surat pernyataan kesepakatan. Bagi kami, pernyataan tersebut surat pernyataan yang dihadiri oleh pihak daripada saudara Irfan Ardiansyah gitu ya, dengan Pak Tri Firdaus, bisa dilihat ini merupakan, patut kami duga ini merupakan sebuah jebakan Batman untuk melancarkan semua yang ingin dia laksanakan hari ini sehingga dapat ditonton oleh masyarakat gitu. Jadi saya kira ini sudah sepatutnya ada tindakan tegas dari pemimpin kita yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti keluh kesah daripada Ikatan Notaris Indonesia. Kurang lebih itu. Terima kasih.